Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tambah semangat belajarnya ya. Bertemu lagi dengan buku Small di pembelajaran tematik kelas 4, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu sumber energi alternatif. Nah, coba perhatikan anak-anak tayangan video berikut. Pernahkah kalian melihat bangunan seperti ini? Ya, benar. Ini adalah bendungan dengan sumber energinya air. Nah, air termasuk sumber energi alternatif. Lalu apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam yang jumlahnya tidak terbatas dan terbarukan. Fungsinya menggantikan energi fosil. Nah, ini adalah macam-macam sumber energi. Ada kincir angin, ada generator air, ada energi geotermal atau panas bumi, ada energi tidal atau gelombang air laut, ada sinar matahari, dan biomasa. Keenam sumber energi alternatif ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, yang pertama ada energi alternatif yaitu matahari. Energi matahari merupakan energi yang terbesar berupa sinar dan panas. Energi ini dimanfaatkan untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Alat yang digunakan adalah panel surya. Nah, ini adalah contoh PLTS ya. Bentuknya seperti ini dengan panel surya seperti yang tampak pada video. Masuk ke energi alternatif yang kedua, yaitu energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin ini dimanfaatkan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin. Alat yang digunakan bernama kincir angin. Nah, kincir angin ini akan berputar ketika terkena angin, kemudian menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Coba kita amati bersama ya anak-anak. Di sini ada tayangan video tentang kincir angin yang sangat besar, dibangun di tanah yang luas dan lapang. Masuk ke energi alternatif yang ketiga, yaitu energi air. Aliran air yang deras dimanfaatkan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Aliran air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air yang dialirkan bergerak memutar turbin, kemudian turbin memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, kalian bisa melihat ada seperti roda yang berputar, itulah yang dinamakan turbin atau kincir air. Energi alternatif yang keempat yaitu energi panas bumi atau geotermal. Terdapat di bawah permukaan bumi atau di sekitar gunung berapi yang masih aktif. Artinya gunung berapi ini masih bisa meletus ya. Nah, energi panas bumi ini dimanfaatkan untuk PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ada juga yang menyebutnya sebagai PLTG atau pembangkit listrik tenaga geotermal. Namun ada pula yang menyebutnya sebagai PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Yang kelima yaitu energi tidal atau gelombang air laut. Untuk menghasilkan listrik harus memperhatikan aliran masuk dan keluarnya gelombang di dalam ruangan khusus. Nah, udara ini akan terdorong keluar dan masuk melalui saluran sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, mari kita amati bersama. Di situ ada alat yang sangat besar. Nah, alat itu nanti yang akan dipasang di tengah laut untuk menangkap gelombang air laut yang kemudian diolah menjadi energi listrik. Menarik bukan ke tayangan video ini?
Oke, ke energi alternatif yang keenam atau terakhir yaitu bahan bakar bio. Bio artinya makhluk hidup, bisa dari hewan ataupun tumbuhan. Bio itu ada 3, biodiesel, biogas, dan bioetanol. Lalu apa itu bioetanol, biodiesel, dan biogas? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bioetanol, biodiesel, atau biogas adalah jenis biofuel yang terbarukan, artinya bahan bakar yang bisa diperbaharui. Contoh yang pertama, bioetanol itu berasal dari umbi-umbian, jagung, tebu, biasanya juga dari singkong. Nah, manfaatnya ini dimanfaatkan untuk menggantikan bensin. Kemudian ada biodiesel, seperti bahan bakunya seperti yang tampak pada video. Nah, ini berguna untuk menggantikan solar, biasanya dipakai di mesin diesel. Nah, sedangkan yang terakhir ada biogas, itu berasal dari kotoran manusia atau hewan. Tetapi yang paling sering digunakan adalah kotoran sapi. Biogas ini dapat menggantikan gas LPG. Nah, pemanfaatan energi alternatif tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas kelebihannya dulu ya. 1. Sumber energi ini sumber energi terbarukan, artinya jumlahnya banyak, tidak terbatas. Kemudian 2, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan, artinya tidak akan mencemari lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Dan yang ketiga, tentunya sumber energi ini gratis karena tersedia di alam. Sedangkan kekurangan energi alternatif adalah 1. Membutuhkan biaya yang besar untuk membangun, misal untuk pembuatan PLTA ataupun PLTU. Yang kedua, jumlah energi dipengaruhi oleh musim, misal jumlah air meningkat di musim dingin, maksud saya di musim hujan, tapi akan berkurang di musim kemarau, bahkan bisa habis. Yang ketiga, belum bisa efisien atau belum bisa maksimal digunakan karena keterbatasan alat tadi. Nah, anak-anak, setelah memperhatikan tayangan video tadi beserta penjelasannya, sekarang saatnya kalian mengasah kemampuan. Siapkan buku dan alat tulis ya. Ini ada soal, catat, dan kerjakan di buku tulis tematik. Lantas, apa saja pertanyaannya? Disimak baik-baik ya. 1. Mengapa penggunaan bahan bakar fosil bersifat terbatas? 2. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? 3. Jelaskan contoh-contoh sumber energi alternatif yang telah kalian pelajari hari ini. Dan 4. Mengapa energi alternatif bersifat ramah lingkungan? 5. Apa saja kelebihan menggunakan energi alternatif? Nah, itu dia kelima pertanyaan yang harus kalian catat dan kerjakan di buku tulis tematik. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan memakai masker ketika keluar rumah. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.